Karena untuk merubah itu betul, si dosen bisa merubahnya sendiri, tapi dia harus melapor. Oh, tercatat ya di situ. Tercatat, melapor ke jurusannya. Alasannya kenapa? Ke atasannya, ke prodi. Ke ketua prodi. Salah satu program unggulan saya yang Be Strong tadi ini, itu adalah TV kampus. Oke. Gitu. Satu hal lagi, katanya ada sebagian yang bisa mempermainkan nilai. Jadi mahasiswa itu bisa minta nilai gitu sama oknum nih, tanda pentingnya oknum nih, bukan tertentu, oknum tertentu, bukan di fakultasnya, jadi ada oknum. Itu ada nggak sebenarnya sih? Nilai mahasiswa ujian nih misalnya. Ujian misalnya dia dapat C gitu, bisa jadi B bisa gitu. jadi B gitu ya. Nah, yang bisa merubah itu sebenarnya dosen sendiri. Dosen sendiri? Iya. Jadi ada sistem untuk pemasukan nilai, Fisyakadu namanya. Itu si dosen yang menginput sendiri, tidak boleh ada lain yang selain dosen. Oh, dosen sendiri ya? Iya. Jadi bukan admin di fakultas atau di prodi gitu, bukan ya? Bukan. Dosen sendiri? Dosen sendiri. Jadi, dan dosen juga tidak boleh memberikan passwordnya kepada oknum orang lain. Jadi dia masuk sendiri, iya. Jadi kalau katanya ada perubahan dari C ke B, itu sebenarnya kalau saya bilang ya hoax aja sih. Nggak bisa orang itu merubahnya kecuali si dosennya sendiri ya. Kalau dosen sendiri dia punya hak kan, hak berubah. Tetapi itu juga dipertanyakan sama jurusannya. Misalkan dia sudah memberikan nilai satu kelas misalkan 40 dari nomor 1 sampai nomor 40. Setelah diberikan nilai diserahkan ke jurusan kan, administrasi adminnya. Nah, kemudian tiba-tiba dia mau berubah nilai nih, mungkin ada si mahasiswinya yang nangis-nangis, tugas atau apa gitu ya. Itu akan sangat susah sekali. Karena untuk merubah itu betul, si dosen bisa merubahnya sendiri, tapi dia harus melapor. Oh, tercatat ya di situ. Tercatat, melapor ke jurusannya. Alasannya kenapa? Ke atasannya, ke prodi. Ke ketua prodinya. Kenapa kok ini bisa berubah? Kan dipertanyakan. Kalau misalkan itu memang misalkan tiba-tiba, oh ini harus ada, tadi katanya ada hair lagi atau pengulangan. Loh, kalau satu pengulangan, kenapa yang lainnya tidak ada pengulangan? Ada kecemburuan nanti ya. Ada kecemburuan. Nah, kalau gitu, anti korupsi selain tadi jalur mandiri yang dimaksud oleh Bu Rektor itu apa? Anti korupsi di internal itu apa yang sebenarnya mau diawasi? Nah, sebenarnya seluruh, jadi termasuk juga perubahan nilai, kemudian perilaku kehidupan kesehariannya, begitu kan. Artinya begini, siapa tahu ada, oh ini si mahasiswa, Pak tolong mempercepat proses administrasi, misalnya kalau kan begitu kan. Nah itu kita kan tidak diperbolehkan kalau itu sampai dengan ada mahasiswa yang memberikan tips gitu kepada karyawan supaya itu nggak boleh. Iya, siapa tahu aja kan kita punya 38.000 mahasiswa kan. Nah itu kan macam-macam perilakunya gitu. Jadi kan itu yang paling ringan. Kemudian betul memang ini kejadian di bulan Agustus 2022. Supaya kita ingat terus bahwa tidak boleh ada korupsi, maka itu kita tulis di mana-mana anti korupsi. Mengingatkan. Karena korupsi kan banyak juga, ada korupsi waktu. Korupsi korupsi waktu misalnya. Dosennya ngasih tugas aja terus dia nggak datang-datang gitu. Nah, itu kan korupsi juga kan ya. Korupsi waktu ya. Bukan uang kan, bukan uang. Tapi kan ada yang dirugikan kan. Iya, ada yang dirugikan. Atau dia datang pagi, absen terus dia pulang. Nah, itu korupsi juga namanya. Kasih tugas aja lain gitu kan. Iya, kan. Korupsi juga namanya. Itu yang mengawasi apa? SPI? Yang mengawasi itu perilaku. Kalau perilaku dosen ini siapa yang ngawasi? Ketua program studinya masing-masing. Prodinya ya, bukan fakultas ya? Biasanya itu ada di prodi. Jadi dosen itu ada di jurusan, ada di jurusan. Jadi ketua jurusan masing-masing. Ketua jurusan ya, di atas ketua prodi jurusan masing-masing. Kan dosen itu kan ada di jurusan. Iya. Nah, jadi kelihatan nih dosen ini kalau misalkan tidak pernah masuk gitu kan. Jadi maka ketua jurusan dia akan menegur. Yaitu dengan lihat dari mana, dari absen. Karena absen kan sekarang kan udah tiap bulan tuh ada rekapnya. Jadi
Di-share di grup masing-masing. Jadi kelihatan, aduh si dosen A bulan ini. Jadi etika Apa? moral lah di situ Etika ya. moral. Etika moral. Kan katanya Unila ini kekurangan dosen karena banyak yang pensiun. Sementara kalau mau mengajukan PNS itu, ASN itu ya butuh waktu karena kan harus ke Kementerian Pendidikan dulu, terus sama apa BK apa tuh? Kementerian Dari, satu lagi itu yang ya. ngurusin SDM itu ya kan, lupa saya namanya jadinya. Nah, kementerian itu kan ada proses, nggak mungkin bisa berbulan-bulan atau tahun. Sebenarnya memang banyak kekurangan nggak sih sebenarnya dosen ini? Kalau itu sampai saat ini itu sudah cukup. Oh sudah cukup Benar, ya. Tapi memang Mengatasi pensiun kan banyak yang pensiun juga. iya, sebenarnya kalau kita lihat dari pensiun dalam waktu beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu sebenarnya nggak merata. Ada satu program studi yang akan kekurangan, tapi di program studi yang lain cukup begitu. Sampai dengan 5 tahun ke depan, bahkan Masih. sampai 10 tahun ke depan itu masih cukup. Masih cukup. Iya. Dan yang Dengan perkembangan kenaikan mahasiswa ya. dan perkembangan kenaikan mahasiswa masih cukup, itu sudah oke. cukup ya. Tapi memang ada beberapa prodi yang rata-rata itu dosen itu senior semua. Kalau seandainya yang di atas sih kemarin misalkan kira-kira mereka sudah buka P3K. Ya sudah Desember ya. Desember kemarin itu kan 200 orangan ya. kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan kita sudah Diperbantukan nanti ya? diperbantukan. Kalau diperbantukan, artinya kita buka peluang juga kepada pemerintah bahwa program studi yang akan kekurangan dosen dalam 5 tahun ke depan ini, maka kita rekrut dari sekarang. Rekrut P3K itu dulu untuk ngatasinya. Untuk Kan mengatasi P3K kan P3K. tahunan kan? Terus kan baru tahun ini kan? Nah, jadi Iya. nanti dia kontraknya setahun. Itu kan bisa diperpanjang. Kan Bisa ada diperpanjang. Enggak tes lagi dia. tes lagi. Oh, tapi kalau yang itu sudah ada planning belum yang untuk ASN? Nah, kemudian kalau itu tergantung dari pemerintah. Pemerintah itu kalau dia membuka, misalkan tahun 2024, dia akan membuka tes PNS penerimaan mahasiswa, penerimaan Ini, PNSN PNS, ya. nah, dosen. Nah itu tahun ini dia sudah meminta biasanya, meminta berapa jumlah dosen yang akan diterima PNS di tahun 2024. Bukan kita yang mengusulkan. Kita mengusulkan, tapi permintaan dari mereka dulu. Oh, gitu. Poinnya di situ. Jadi Poinnya mereka di kementerian itu ada permintaan nih, ada peluang nih. Ya, gitu. Ya, Berapa kebutuhan kalian gitu? ya. Oh, Nanti kita akan mengirim ke mereka tentu dari bawah. Jadi artinya Dari prodi ya? dari prodi dulu butuh berapa dosen, terus kemudian sama kita dibagian ke pegawai ini dianalisa sesuai nggak dengan kebutuhannya. Jadi kalau dosen yang dibutuhkan misalkan 3, ya maka kita akan usulkan 3 di prodi tersebut. Begitu. Nah, kalau soal sosialisasi ataupun apa, itu adanya di mana ya? Di TIK atau di mana? Sosialisasi Untuk apa nah? Unila itu seperti apa? Kemudian iya. akan ada kegiatan apa gitu? Itu siapa sih yang mempublish itu? Mengambil ya. Itu ada humas. Jadi Unila punya humas. Jadi itu di bawah Wakil Rektor 4 bidang kerjasama. TIK itu di situ dan juga? TIK, ya, TIK. Wakil Rektor 4 ya? Wakil Rektor 4. Oh, Di situ oke. ada yang namanya humas. Nah, humas itulah yang mempromosikan Ya macam-macam lah dia di situ. Semua. Ada kegiatan apa? Nah, Kegiatan tapi apa. bagaimana dengan Unila TV? Unila TV. Nah, Ya. ini Unila TV ini di bawah rektor atau di bawah Warek 4 ini? Kalau Unila TV saat ini dia berada di LP3M. LP3M itu lembaga yang membidangi masalah akademis. Di bawah LP3M. Di bawah jadi. LP3M. Bukan Kendalinya. di Nah, bawah LP3. kan- Karena kan proses pembelajaran. Iya. Oh, itu proses pembelajaran. Pembelajaran. Karena kan dia saya lihat dia di TV itu dia cukup bagus gitu, sinyalnya di sini cukup bagus. Ini jadi proses pengendalinya ada di LP3M. LP3M. Nah, bagaimana hubungannya dengan yang tadi Warek 4 itu untuk sebenarnya ada nggak yang dipublish ke sini? Iya, jadi mereka kerjasama gitu. Jadi antara humas sama TV kampus itu mereka saling berkoordinasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin yang akan diambil beritanya dari humas akan dipublish di TV kampus. Jadi seperti itu. Jadi mereka saling Jadi bekerja penanggung jawabnya ada di LP3M ya? LP3M. Itu Unila TV itu ada direktur apa enggak itu nggak ada? Karena Apa dia dia? di bawah LP3M, dia sebagai pusat namanya ya, pusat kalau pusat pembelajaran, dia jadi kepala pusat. Kepala pusat. Kepala pusat. Jadi kepala pusatnya itu LP3M ya?
Di TV-nya, bukan, di TV-nya. Kepala Oh. Pusat. Salah satu program unggulan saya yang Be Strong tadi ini itu adalah TV kampus. Oke. Gitu. Tapi tipikal bukan untuk orang kampus saja kan, bukan? Bukan, Untuk namanya publish TV kampus, keluar. publish keluar. Justru Oke. malah publish keluar. Jadi salah satunya program TV kampus. Jadi TV kampus ini saya akan mengadakan pembenahan, baik pengelolaannya di TV kampus tersebut sampai dengan peralatan yang ada. Sampai saat ini memang peralatannya cukup baik, tetapi kan yang namanya teknologi setiap tahun kan pasti berubah, Ya, berkembang. ya. Dan yang ini yang akan menjadi target utama kita selain mempromosikan inovasi di kampus. yang di kampus, itu juga mempromosikan Unila keluar. Karena kalau humas tadi itu dia sifatnya itu kan Internal. Publish internal saja. internal, tetapi untuk kita keluar. Untuk keluar, tapi ya tapi tentang dia internal, tentang internal kampus, Unilanya. tentang Unila. Tapi kalau TV TV, kampus nanti kita akan mau kerjasama dengan swasta. Kalau untuk production tetap di Unila. oh tetap di Unila. Iya. Karena kita kan punya ahlinya sebenarnya Iya, di iya, Unila iya, itu kan. kan. Kita juga punya program studinya itu kan komunikasi. Komunikasi. Nah, itu kan bagaimana cara pembuatan film, bagaimana tentang promosi dan sebagainya. Itu ada. Kita kan sudah punya program studi komunikasi. Nah, kita akan memanfaatkan program studi komunikasi itu bersama dengan TV kampus. Sebenarnya di program studi itu sudah punya sendiri Iya, itu orang alat-alat juga alat-alatnya itu. dan programnya itu seperti pembelajaran. Iya. Nah, tapi kalau yang di TV kampus itu sifatnya itu kan dia umum untuk seluruh universitas begitu kan. Itu kan kalau ini kan cuma hanya untuk di program studi itu Program studi pembelajaran. aja, ya, Nah, ya. dia tidak bisa keluar dan ini bisa disiarkan keluar Unila dengan radius berapa kilometer kita Ya, bicara ya, ya. gitu. Nah, itu sebabnya maka target saya ke depan TV kampus ini akan dibenahi, diperbaiki sehingga dia bisa melakukan siaran itu sehari itu rutinitas begitu. Dan ada daya tarik orang mau menontonnya. Orang menonton dia. Karena sinyalnya bagus saya lihat di TV Iya, itu. iya. Jadi orang mau nonton itu kan ini untuk internal bukan kepentingan saya kan. Iya. Jadi dia kurang menarik dan bagaimana? Iya, iya. Bagaimana juga membuat image anak-anak yang mau kuliah nantinya lulus SMA atau SMK itu bisa ke Unila itu ada daya tariknya kan gitu, seperti itu. Betul, dan juga kita tidak hanya untuk mempromosikan Unila saja, tetapi kita akan mempromosikan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, khususnya Provinsi Lampung, iya, karena kan iya. daya tarik orang masuk ke Lampung aja bukan hanya universitasnya, tetapi daya tarik juga kenyamanan dia hidup di kota Bandar Lampung.